Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dino Dizacang yang kalian kenal dulu ya sebagai ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, saya akui saya memang seperti itu. Tapi katanya sih sekarang udah mantan. Oke, pembahasan hari ini tanggal 18 Januari 2023 adalah ya gambaran tentang apa itu yang dibilang penyakit kejiwaan. Kan saya udah nyindir tuh di Facebook ya, siapa-siapa yang punya sakit jiwa seperti saya yang dulu punya waham kebesaran, mengaku sebagai Imam Mahdi 3 kali dan Nabi Isa. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, kalian yang mengaku ya, bukan diakui tapi mengaku ya, sebagai ahli sunnah wal jamaah, tolong perhatikan kata-katanya. Ahli itu artinya tahu, mengerti, paham, dan melakukan. Sunnah itu adalah segala perkataan, perbuatan, dan tingkah laku baginda Muhammad. Jamaah dan orang-orang yang punya perkumpulan atau berjamaah, berkumpul. Paham? Nah, kenapa saya sindir kalian? Kalau kalian bisa mempertanggungjawabkan nama yang kalian akui, buktikan. Pertama, saya pernah nulis di Facebook seperti apa. Saya ingin tahu, yang udah pernah baca ya, kenapa babi-babi itu dibunuh semuanya? Ngerti? Yang udah baca pasti ngerti yang aku. Kalau kalian berpikir yang dibilang binatang atau hewan babi dibunuh semuanya, itu sebenarnya kalian bodoh, nggak punya otak. Kalian harus lihat 5 prinsip dasar. Babi itu binatang, hewan, ciptaan Allah. Kenapa kalian harus bunuh? Itu tersirat. Kalau kalian membunuh babi, emang salah apa babi hewan itu sama kalian? Seluruh permukaan bumi ini sanggup kalian ngebunuh yang namanya hewan babi ke hutan-hutan? Pikir pakai otak. Jangan cuma tersurat aja yang kalian pelajari. Tersiratnya enggak. Nah, babi-babi ini seperti kalian, tahu nggak? Seperti apa? Nah, gambarannya babi aja, babi buta, tahu kan? Babi nggak buta aja, jalannya nyeruduk-nyeruduk. Dia punya 2 mata, tapi seperti punya 1 mata. Itulah gambaran Dajjal pada diri kalian. Dajjal itu digambarkan bermata 1. Artinya apa? Nah, hanya melihat dari pandangan dia sendiri. Nggak ngelihat dari pandangan orang lain. Nah, artinya nggak punya keadilan. Lihat prinsip dasar keberapa itu. Kalau kalian ingin menjadi, yang dirindukan surga adalah pemimpin yang adil, makhluk yang adil, imam yang adil. Itu paham kenapa kalian saya bilang babi? Tahu nggak? Karena kalian itu seperti itu. Nggak punya toleransi. Kalian hanya melihat dari segi yang kalian lihat, dari yang ilmu yang kalian pelajari. Dan kenapa dibilang nggak adil? Contohnya nih, kenapa hanya di musola sama masjid yang pakai toa speaker? Kenapa nggak di tempat ibadah yang agama lain nggak dipakai toa dan speaker? Artinya nggak adil kan? Nah, mikir kalian, kalau kalian memang punya keadilan, semua tempat ibadah pakai toa, pakai speaker, biar orang itu memilih nanti, oh agama ini begini, agama ini begini. Tapi dakwah yang kalian lakukan bukan dengan cara merangkul, tapi memukul. Itu dakwah yang kalian lakukan. Kalau kalian dipukul, maka kalian akan dipukul balik. Orang akan semakin menjauh. Kalian membenci, mencaci maki segala macam, menghujat. Rasulullah itu berdakwah ya dengan merangkul. Yang tidak muslim jadi muslim. Itu yang baginda Muhammad lakukan. Enggak kayak kalian. Kalau emang zaman dulu tuh berperang, emang berperang. Berperang itu kenapa? Ngerti nggak kenapa maksudnya berperang? Kalau nggak berperang, nggak mempertahankan hidup, mempertahankan diri, ya. Terus gimana dengan yang nanti sebagai rahmatan lil alamin? Nah, sekarang sudah banyak umat Islam, banyak yang masuk Islam. Kita sudah mayoritas di alam ini, di dunia ini. Kalau kalian masih memukul,
masih menendang, masih membanting, istilah dalam pertarungan, gimana orang mau masuk Islam? Ngerti? Kesel saya ngeliat kalian kayak gini. Itu disertasi kamu, tahu kan? Semua ulama yang katanya S3, habaib, merasa ingin terlihat dimuliain dengan cara dicium tangannya sama pengikut-pengikutnya. Bodoh kalian. Rasulullah, saya ingin tahu dalil mana, hadis mana yang mengatakan Rasulullah itu dicium tangannya sama pengikut-pengikutnya. Buktiin kalau emang itu ada dalam semua yang lu pelajari. Katanya lu Ahlussunnah wal Jamaah, dan Rasul tidak berdakwah untuk diminta bayaran. Untuk meminta bayaran maksudnya. Emosi gue nih jadi salah ngomong. Rasul nggak kayak gitu. Rasul itu berdagang, berniaga, menghidupi keluarganya. Memang ada Rasulullah kalau udah dakwah di sini dapat duit, dakwah di sini dapat duit. Wah, iyalah kan gue kemana-mana udah sekolah tinggi-tinggi harus balik modal gue. Nah artinya apa? Lu dakwah bukan dengan cara ikhlas, minta balasan, minta dihargai, minta dimuliakan. Tolol lu. Mau gue sebut siapa lu? Pingsan ntar lu semua. Rasul marah, tahu nggak? Kalau Rasul hidup tuh Rasul bakal marah sama kalian. Mau tahu kenapa Rasul bisa marah? Sama istri baginda Muhammad yang paling dicintai yaitu Aisyah, Rasul bisa marah. Paham nggak tuh dalilnya apa? Waktu Abu Bakar itu diminta, ya, Rasul tuh minta sama Siti Aisyah supaya Abu Bakar menjadi pemimpin, menjadi imam waktu sholat. Kok nggak salah sholat subuh dah, lalu yang ngerti lah tuh dalilnya. Tapi, nah, Aisyah bilang enggak ya Rasul. Rasul yang tahu, yang bisa menjadi pengganti dia waktu jadi imam. Ngerti lu? Dan lu, tahu nggak? Lu sebenarnya sholat, tapi lu kagak sholat. Lu cuman gerakan dan lu cuman mengucapkan. Ya, di sini lu nih kagak sholat. Di sini memang lu sholat, tapi di sini lu kagak sholat. Tahu nggak apa yang gue maksud? Lu tahu nggak? Apa yang dibilang punya iman tapi nggak punya amal? Punya iman nggak punya ilmu, punya ilmu nggak punya iman. Ngerti kagak lu? Enak bener lu jadi orang merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Apa arti itu? Kesombongan. Lu pelajarin itu karate kata tentang sholat. Pelajari itu cuma jangan ngeliat yang hanya terlihat, tapi apa yang harus lo lihat. Pelajarin dulu, jangan cuman ngomong tapi lu belum melihat, belum mempelajarinya. Itu apa? Lu nggak tabayun. Katanya lu ngerti apa itu tabayun. Tolol. Sebelum lu mau komentari, lu pelajarin dulu. Jangan lu langsung komentar tanpa lu lihat kayak gimana yang sebenarnya lu komentarin. Ngerti lu semua, ha? Merasa mulia lu, ha? Lu dihinakan sama Allah, tahu nggak lu? Hina lu jadinya lu. Di mata Allah lu hina semua. Tahu nggak dalil yang mengatakan berlebihan dalam beragama, fanatik seperti lu semua? Itu maksudnya orang-orang yang fanatik, berlebihan dalam beragama. Rasulullah itu berdakwah juga tahu waktu, enggak tiap hari. Kenapa? Karena Rasulullah harus berdagang, menghidupi keluarganya. Kalau tiap hari dia ceramah kesana kemari, nah terus gimana dia ngidupin keluarganya? Kayak lo semua tuh, dakwah kemana-mana dapat, semakin mahal, semakin tenar. Artinya apa? Udah lo ria, lo pamer, serakah segala macam, penyakit hati ada dalam diri lo semua. Paham lo? Jadi babi-babi yang dibunuh itu adalah lu semua, dajal-dajal yang ada dalam diri lu. Ngerti itu dalil? Tahu lu? Enak lu bilang babi. Seenak-enaknya lo ngerendahin ya orang-orang yang udah gue doain. Kayak sahabat gue Sigit Sri Wibisono. Siapa itu yang ngejelek-jelekin ngerendahin dia? Hah? Kalau nggak minta maaf, gue bikin lo bakal stres lo, stroke lo. Kok bisa strip sih? Gue kasih strip lah. Lo harus tahu apa itu artinya Pancasila. Kenapa sila pertama dibilang ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa gue tanya? Ada maksudnya itu Pancasila dibuat. Artinya itu pertama,
yang harus kita tanamkan kepada siapa? Kepada penerus kita, anak-anak kita, anak cucu kita. Supaya apa? Mereka harus tahu agama mereka itu seperti apa. Keyakinan mereka itu seperti apa. Benar nggak pedoman mereka? Ya, ini tugas para siapa? Para ulama. Nah, di keluarga tugas siapa? Orang tua. Awalnya mereka mengetahui pendidikan itu orang tua yang ngasih tahu, ngerti? Nah, orang tua dari mana? Ya mungkin dari orang tuanya lagi. Itu mereka dari mana ya? Guru-guru agama, ulama kayak lu. Tahu nggak? Lu nggak punya keadilan. Lu dajjal, tahu nggak? Lu hanya ngelihat satu mata yang sebelah kagak lu pakai. Padahal mata lu dua. Makanya gue bilang, membabi buta. Babi matanya dua, nyeruduk-nyeruduk. Nggak buta aja nyeruduk-nyeruduk. Seperti dia punya satu mata, tahu nggak? Enak lo gue bilang kayak gitu kan. Nah, kenapa? Jadi tugasnya adalah ulama, lalu ke orang tua untuk anak-anaknya. Nah, kalau dia sudah punya agama yang bagus, baik, segala macam, baik dan benar, baru yang kedua apa? Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau agamanya udah bagus, udah baik, udah benar, maka akan terbentuklah manusia-manusia yang punya keadilan dan punya adab sopan santun. Itu maksudnya sila kedua. Nah, kalau udah punya adab dan sopan santun, artinya mereka baik kan, orang baik dan benar. Artinya dia tahu orang-orang itu punya akal yang dewasa. Dibilang akil balik itu akalnya dewasa. Ngerti lu? Nah, kalau akalnya sudah dewasa, ya udah tahu ini benar, ini baik dan benar. Tahu arti merah putih? Kenapa dibilang merah? Kenapa dibilang putih? Kenapa merah di atas putih di bawah? Kalau lu ngerti ilmu filosofi yang katanya lu pelajarin gitu di disertasi lu, Abdul Somad, langsung gue sindir lu. Gue tahu itu. Stres kamu gue bikin. Nah, akhirnya apa? Persatuan Indonesia akan terwujud dengan adanya mereka-mereka yang punya rasa keadilan dan punya adab sopan santun. Itu maksudnya. Terus kalau ada udah bersatu ini, ya, tiba-tiba ada istilahnya permasalahan, maka sila keempat, musyawarah untuk mufakat. Ngerti? Itu yang kita lakukan, itu yang baginda Muhammad lakukan. Musyawarah untuk mufakat, untuk mencapai kata sepakat. Ngerti maksudnya? Nah, kalau udah sepakat, baru itu sila kelima bisa terwujud. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Ya, contohnya setelah pemilu udah sepakat, ya. Pemilu nih yang gue sindir. Nah, mikir kan, gue mau cek kemana-mana nih, onani kemana-mana, belepetan kemana-mana, omong kesana kesini. Biar lo pusing nanti, ngomong kesini, ngomong kesana. Iya kan gue bilang, ngomong kesana kesini. Artinya, belepetan onani kemana-mana, biar ketawa. Oh, tadi udah gue maki-maki, sekarang ketawa. Ngerti kalau gimana jadi kayak orang stres. Udah sedih, takut, paranoid, segala macam. Itu yang gue rasain. Biar lo tahu gimana rasanya punya sakit jiwa. Jangan lo nyepelein orang sakit jiwa. Lo tahu kan itu yang pernah gue baca tuh di gambar-gambar. Jangan merendahkan walaupun dia yang memiliki dosa yang besar. Seperti halnya WTS lah. Lo tahu kan cerita-cerita itu, gue pernah baca. Lu ngerti dah semua. Makanya gue marah bukannya marah kenapa-napa. Gue sebenarnya lagi meruqyah lu. Tahu nggak cara ruqyah baginda Muhammad? Ada 3 kan? Dengan mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang kedua dengan memijit. Yang ketiga dengan cara memaki-maki. Lu pernah denger kan? Ngerti gak lu somat kan? Terserah lu yang gue sindir. Kesel gue. Nah, dalam penelitian mereka yang mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dalam meruqyah, ternyata itu mengandung yang namanya elektromagnetik. Nah, lo pelajarin tuh. Makanya lihat prinsip kelima. Dalam prinsip dasar. Bukan sembarangan, gue bikin tuh 5 prinsip dasar. Gue emang cuman IPK 2,34. Di tenas, gue cuman teknik industri. 7 tahun gue kuliah. Stres lo. Ngerti?
Makanya jadi orang jangan tahu nggak kenapa gue bilang kenapa Rasul itu seperti anak kecil, anak kecil. Waktunya untuk belajar tuh anak kecil, nggak kayak orang yang pintar profesor S3 kayak lu. Udah ngerti, udah paham, dikasih tahu mah nggak, malah sok tahu. Tahu nggak? Artinya apa? Lu jadi bodoh, lu merasa paling pintar, paling tinggi. Artinya apa? Lu turun ke bawah. Udah titik kulminasi itu seperti itu. Makanya ilmu air itu ngerti kagak lu? Air itu naik turun, menguap, lalu itu dia nggak mencapai paling tinggi. Ini teknik distilasi yang gue pakai untuk dakwah. Nggak bisa lu ngomong ngerendahin, padahal lu tahu itu dalil segala macam, katanya lu hafal. Tapi lu nggak tahu, lu lupa dengan dalil-dalil yang lain. Fleksibel tuh apa? Dalil-dalil hadis-hadis Rasul itu fleksibel sifatnya. Bukan dengan satu maksud aja, maksud yang lain juga bisa dipakai, itu maksudnya. Prinsip dasar kedua, fleksibel. Nggak bisa lo sembelein. Nah, buktiin dalil mana itu yang gue pakai dalam 5 prinsip dasar. Nih satu lagi nih gue tes sama lo ya. Kenapa baginda Muhammad makan dengan tangan? Gue tanya. Kalau otak lo ada. Kenapa itu pakai siwak? Gue tanya, apa kalau otak lo ada? Mikir lo semua. Kalau baginda Muhammad makan dengan sendok apa segala macam yang mahal-mahal, lu kira tuh pengikut-pengikut Rasulullah yang istilahnya kemampuan itu nggak bisa seperti baginda Muhammad, kaya raya kan? Tahu baginda Muhammad kan sebenarnya kan dia di satu sisi dia terlihat seperti ya orang yang nggak punya, di sisi lain dia kaya. Nah, lu tahu kan tuh, tak ada kan tuh dalam disertasi lu, Somat? Paham lo? Artinya nggak akan ada yang mau ngikut sama baginda Muhammad. Kenapa? Rasul udah kaya raya. Kita ngikutin Rasul gimana mau caranya? Nggak ada yang mau ikut sama baginda Muhammad. Kalau dia nyontohin harus pakai gini. Yang gimana pengikutnya nggak mampu. Pikir pakai otak lu makanya. Jangan cuma asal nulis, asal ngetik, tapi lu nggak paham apa yang lu tulis, apa yang lu ketik. Satu lagi nih. Kenapa harus dibasuh dengan 7 kali tanah atau apalah segala macam, lalu air kalau kita kena najis? Ngerti kan lo? Di Arab sana ya, pasir-pasir atau apapun tanah itu, kenapa itu hewan-hewan pada mandi pasir, mandi lumpur? Tahu kagak lo? Penelitian itu ada. Artinya apa? Itu antivirus, antibakteri. Pelajari itu penelitian. Hewan-hewan itu kenapa mandi pasir, mandi lumpur? Karena untuk antivirus, antibakteri. Kalau sekarang udah banyak lu pakai tuh. Sejak COVID tuh nggak sadar antivirus bakteri tuh. Sabun, tau nggak lo? Nggak bisa lu pakai, nggak bisa, harus pakai tanah, harus pakai pasir. Otak lu kagak ada semua. Tahu nggak lu kaku? Lu lihat tuh si prinsip keberapa tuh yang gue bilang kaku. Nggak punya lu lihat tuh 5 prinsip kelima. Gue bolak-balik lu baca biar bingung. Enak bener nyepelein. Gue tantang lu semua, nggak takut gue pakai semua dalil yang lo hafal. Gue balikin nanti dengan dalil yang lo hafal. Gue emang nggak hafal tuh dalil sama Al-Quran, hadis. Cuman gue minta sama Allah supaya gue ngerti apa yang dimaksud, apa yang ada dalam dalil tersebut. Gue minta sama Allah. Buktiin dengan segala pemikiran yang lo punya. Lihat itu. Kenapa karate kata tauhid itu gue buat? Supaya apa? Mereka yang nggak punya agama, yang mereka istilahnya apa ya? Itulah nggak mengakui Tuhan. Mereka jadi masuk dalam memiliki agama, keyakinan. Pelajarin tuh karate kata tentang tauhid. Nggak sembarangan gue bikin. Nah, mikir lo semua lo. Oke, ini udah cukup, udah 19 menit. Sorry ya, gue emosi. Ya, gue maafin lo semua, gue maafin. Gak usah takut lah. Yang penting lo sadar. Lo tobat, jangan berlebihan dalam beragama, jangan fanatik. Pelajarin yang lainnya tentang jilbab, tentang sholat. Tahu nggak lo? Sebenarnya gue pakai ini adalah filosofinya tentang sholat. Nah, lo pelajarin tuh, kenapa gue kayak gini? Gue nggak takut. Orang tua gue yang laring gue maki-maki kalau salah. Pelajarin tuh, apa maksudnya? Ada dalam karate kata sholat. Jangan lo langsung gila segala macam. Iya emang, itu dalil itu terbukti. Pelajarin dulu. Jangan cuma komentar sebelum lo pelajarin. Lo nggak tabayun.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.